memberkati. Mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita siapkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau semalam Kau memberkati tidur kami, dan pagi hari ini Kau membawa kami Tuhan di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami. Kau senantiasa ada untuk kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih hidup, kami masih bisa bernapas, bahkan kami masih bisa Kau beri kesempatan Tuhan untuk menikmati berkat-Mu hari ini. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami atas kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi setiap kami Tuhan di tempat ini. Roh Kudus yang memampukan kami, berkati pujian penyembahan kami Tuhan hari ini. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini.
bahkan telah mati untuk kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan Kau telah naik ke surga Tuhan, menyiapkan tempat untuk kami Tuhan. Kau tidak meninggalkan kami Tuhan, tapi karena Kau begitu mengasihi kami Tuhan, bahkan tempat di surga pun Kau sudah menyiapkan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kami akan menikmati tempat yang Kau sediakan untuk kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa iman percaya kami bahwa tempat itu di surga akan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh
Terima kasih Tuhan, di pagi ini Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami, membimbing kami, mengumpulkan kami bersama-sama semua jemaat-Mu di gereja Liverpool ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di pagi ini kami beribadah untuk mengenang dan memperingati kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bapa, layakkan kami dalam menjalani kehidupan ini sehingga nantinya kami layak dan menerima tempat di surga yang telah Tuhan sediakan. Bapa, jamah urapi kami semua yang ada di tempat ini, perbarui iman kami sehingga semakin hari kami semakin melekat pada Tuhan. Tuhan, baktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah disediakan tempat di surga dan kita akan menikmati di surga nanti. Coba angkat tangan yang percaya Tuhan menyediakan tempat untukmu. Percaya. Kalau kemarin Tuhan sudah mati tapi Tuhan bangkit lagi, bahkan naik ke surga, gak ada Bapa, gak ada Tuhan seperti Tuhan kita Bapak Ibu. Di rumah aja, di surga Tuhan udah nyiapin untuk kita. Kalau di antara kita di rumah Tuhan
juga bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas Roh Kudus-Mu yang selalu berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari yang begitu indah kami rasakan Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan melalui Roh Kudus-Mu kami merasakan kesenangan Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu kami merasakan sukacita Tuhan. Dan kesabaran selalu ada dalam hati kami. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu Bapa. Kami juga bersyukur atas bentuk puji-pujian penyembahan yang kami naikkan. Inilah bentuk ucapan syukur kami Bapa. Kiranya Tuhan pujikan kuduskan kami Bapa. Kami juga bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hanya ini Tuhan sedikit persembahan kami. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan Engkau sucikan, Engkau kuduskan Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, Engkau berkati juga yang saat ini belum bisa memberi, Tuhan berkati yang sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu Tuhan, Tuhan kami itu firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan di hadapan-Mu, karena kami tahu hidup kami adalah milik Kristus, dan di dalam kami semua yang ada di sini adalah bangkitnya Roh Kudus, di mana Roh tinggal di dalam kami, menguasai seluruh hidup kami. Kami sungguh-sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah manusia roh kami bertambah kuat. Hari demi hari kami lewati, semua hal di dalam hidup kami tidak menjadi lemah dan mengikuti kedagingan kami, tapi kami semakin kuat di dalam roh kami, di dalam pengenalan akan Kristus. Kami percaya Roh Tuhan saja yang menjadi penghiburan atas hidup kami, dan kami percaya Roh Kudus akan terus memampukan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami membuka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berserah terus dan penuh Tuhan di hadapan-Mu. Membuka hati kami. Membuka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
menghampiri setiap pribadi yang ada di tempat ini. Kau jamah kami Roh Kudus. Kau jamah kami Roh Kudus. Kami yang lemah Kau kuatkan. Kami yang letih lesu Kau segarkan kembali. Kami yang membawa beban berat di dalam hidup kami. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun Roh Kudus, saat ini juga Kau menyediakan jalan keluar untuk kami. Setiap kesusahan kami, Kau beri kami penghiburan, Kau beri kami sukacita. Terima kasih Roh Kudus, melawan kami, menjamah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bekerjalah terus di sepanjang hidup kami. Kami akan terus menyerahkan hidup kami kepadamu. Bukan di tempat lain, bukan ke pribadi yang lain. Kami akan hanya menyerahkan hidup kami kepadamu Roh. Dan kami akan mempercayakan hidup kami. Karena hidup kami milik Kristus. Selama-lamanya kami akan menjadi milik Kristus. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Hidup kami sudah Kau pegang. Hidup kami sudah Kau janjikan, dan janjimu itu berlaku sampai selama-lamanya. Kami akan menikmati zaman Kristus. Kami akan menikmati hadirat Kristus di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa untuk ketidaksetiaan kami, untuk rasa kekhawatiran kami, untuk keraguan-raguan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Mulai saat ini tidak ada lagi keraguan-raguan. Mulai saat ini tidak lagi kekhawatiran. Karena hidup kami terus Kau pegang. Hidup kami terus Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan terus menikmati Roh Kudus memampukan hidup kami, berkati kami sampai Tuhan panggil kami. Dan kami akan menikmati tempat yang sudah Kau sediakan itu Tuhan untuk kami. Terima kasih. Kami membuka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus. Ku buka hati, ku jamahku, berserahmu di hadiratmu. Kau ambil hati, seluruh hidupku, di antara
menerima jamahan Tuhan. Katakan haleluya. Beribadah pada Tuhan, di mana kita kembali memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, mendeklarasikan kepada dunia bahwa Dia tidak hanya sebagai manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah yang sesungguhnya, yang telah lahir sebagai manusia biasa dan telah mengalahkan maut lewat kebangkitannya, dan terlebih lagi Ia naik ke surga. Bahkan sebelum Ia mati dan naik ke surga, Dia menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga selain daripada yang pernah datang dari sana. Siapa itu? Yesus Kristus. Walaupun kita banyak mendengar bahwa banyak ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Yesus, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena jika kita kemudian mengenal Tuhan lebih lagi karena Roh Kudus yang bekerja atas kita. Karena Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita hingga sampai saat ini. Karena kalau kita nalar, kita pikir dengan logika kita, mana mungkin orang yang sudah mati dan bangkit. Yang ada adalah yang hidup kemudian mati. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Dia mematahkan segala ilmu apapun, ilmu logika, ilmu pasti dan lain sebagainya. Dipatahkannya dengan Ia hidup dan naik ke surga. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan harus senantiasa berbangga diri. Kita diizinkan Tuhan untuk selalu mengenal Dia. Kita diberi kesempatan lagi menunjukkan bahwa Ia begitu mengasihi setiap kita. Ia begitu sayang kepada kita. Walaupun mungkin kita banyak melukai hati Tuhan dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita, namun Ia tetap mengasihi. Oleh karena itu bagian kita adalah mengalami pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan tidak hanya sekali seumur hidup, tetapi pemulihan Tuhan adalah sesuatu yang terus terjadi dalam hidup kita. Pemulihannya setiap hari. Pemulihannya adalah pemulihan yang baru setiap waktu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak lepas dari namanya kesalahan, tidak lepas dari yang namanya pelanggaran. Oleh karena itu kita butuh pemulihan Tuhan hari lepas hari. Kita dipulihkan Tuhan, kita dipulihkan Tuhan. Kita diampuni Tuhan dan diampuni lagi. Namun satu hal yang juga perlu kita lakukan adalah pertobatan. Adalah sebuah pertobatan yang Tuhan mau. Pertobatan berbicara tentang pemulihan hidup, pemulihan karakter, dan lain sebagainya. Karena kebangkitan Yesus, bahkan Ia naik ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridnya untuk pergi bersaksi tentang apa? Tentang pengampunan dan pertobatan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi setiap kita. Kita lihat bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama.
Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 kita akan baca sampai ayatnya ke-11. Kisah Rasul pertama ayat 6 sampai 11. Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus terus ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri melihat ke langit? Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah mandat agung dan kepastian pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus bangkit yang kemudian 40 hari dia masih hadir di tengah-tengah murid-muridnya, dia masih ada di dunia, memperhatikan satu persatu murid-muridnya, bahkan juga meneguhkan satu persatu murid-muridnya. Yang sama seperti yang saya katakan minggu-minggu yang lalu, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kepercayaan murid-muridnya, tidak lagi kepada Yesus. Dan 40 hari ini bukanlah waktu yang panjang di mana Yesus harus terus hadir di tengah-tengah muridnya. Karena apa? Karena ketika Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, maka iman percaya kepada Yesus itu kemudian berubah. Dari awalnya sungguh-sungguh percaya dan kemudian tidak percaya. Kenapa hal ini terjadi? Karena begitu merasa hancur, merasa kecewa ketika Yesus pada akhirnya mati. Merasa bahwa harapan-harapan mereka sudah berakhir. Saya ketika Yesus bangkit pun, kemudian Yesus meneguhkan lagi, menampakkan diri lagi kepada setiap mereka sulit untuk percaya. Nah, pada saatnya kemudian Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid. Dan sebelum hal itu terjadi, ini merupakan masa-masa transisi bagi pelayanan Yesus, di mana pelayanan Yesus secara fisik datang kepada murid-muridnya, kemudian akan dialihkan kepada pelayanan dalam roh, di mana Yesus tidak hadir lagi, di mana Yesus tidak berjumpa lagi dengan murid-muridnya. Pada saat apa? Pada saat Tuhan Yesus telah naik ke surga dan disaksikan semua mata yang ada bersama-sama dengan Yesus. Dan kita melihat ada beberapa poin yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, dimulai daripada pertanyaan murid Yesus. Di ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah Yesus
mengubah fokus dari perkara dunia kepada perkara surga. Ini yang perlu diubah oleh Yesus terlebih dahulu. Dimulai dari pertanyaan murid-murid. Karena apa? Karena pada waktu itu bangsa Israel dalam perbudakan. Pada waktu itu umat Israel, bangsa Israel tidak baik-baik saja. Kondisinya sangat menderita. Kenapa ya? Karena diperbudak oleh bangsa Romawi, tentara-tentara Romawi pada waktu itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi kecemasan murid-murid itu, menjadi ketakutan murid-murid itu. Bagaimana nantinya kalau Yesus telah naik ke surga, keadaan kita masih seperti ini? Dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, hal-hal seperti ini juga sering muncul di dalam kehidupan kita. Mungkin hal ini, pertanyaan ini juga sering kita bawa di dalam doa. Bagaimana Tuhan nanti kalau saya besok dan anak-anak saya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan kesehatanku? Kadang kita takut dengan masa depan kita. Kadang hal-hal seperti ini kita bawa di dalam doa. Tuhan, tolong. Apa yang harus kulakukan besok? Apa yang harus kumakan besok, Tuhan? Kalau Tuhan sudah naik ke surga dan meninggalkan kami, apa yang harus saya lakukan? Sama seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Kepada seorang bendahara yang jahat. Kemudian dia dipecat sama tuannya. Setelah dia dipecat, dia berkata apa? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Nyangkul aku gak iso. Jadi pengemis aku yang malu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga muncul di dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan untuk hadir di masa yang akan datang tentang hal yang aku takutkan. Tetapi Tuhan juga kemudian iya. Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu hal ini. Engkau tidak perlu tahu. Tetapi aku akan memberikan roh itu kepadamu. Kadang-kadang kita memikirkan hal yang jauh di sana, hal yang belum kita rasakan, bahkan gak mungkin juga kita rasakan. Tetapi kita sendiri sudah ketakutan terlebih dahulu. Kita sudah was-was terlebih dahulu. Padahal belum tentu itu yang kita akan dapati, kita akan alami dalam kehidupan ini. Jalani kehidupan ini dengan terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Terlalu kita sibuk dengan urusan yang belum tentu kita akan hadapi daripada belajar menata hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak kemudian aku akan memulihkan masa depanmu. Tuhan tidak berkata seperti itu. Namun Tuhan berkata, aku akan memberikan rohku kepadamu. Roh apa itu? Roh Kudus, damai sejahtera.
Jadi poin yang pertama adalah Yesus mengubah fokus murid-murid dari perkara dunia kepada kerajaan Allah. Seberapa banyak orang hanya fokus kepada perkara-perkara dunia? Pekerjaanku bagaimana? Saya lagi masih sibuk. Utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka damai sejahtera itu akan ada padamu. Damai sejahtera itu jauh lebih penting buat kita ketimbang dengan segala urusan yang kita akan kerjakan. Dalam kehidupan saya sebagai pribadi, saya mengajar di dua tempat, saudara. Saya ngajar di Karanganyar dan saya ngajar di Colomadu. Tetapi itu saya jalani dengan sukacita. Tuntutan seorang guru itu tidak hanya ngajar, tetapi bagaimana caranya menggunakan IT dalam segala pekerjaan sebagai guru. Mungkin ngajar yang cukup selesai, tetapi bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan yang memang kaitannya dengan kemampuan guru tersebut. Nah, itu nggak gampang. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, yakinlah bahwa perkara-perkara dunia yang kamu kerjakan, Tuhan akan menolong setiap kita. Yang penting jangan kemudian meninggalkan perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara surgawilah yang akan kemudian membawa kita kepada hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-7 dikatakan tadi, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak perlu kamu tahu tentang hari esok. Urusan besok adalah urusannya sendiri. Masalah besok, masalah ya besok, bukan masalahnya sekarang. Ini yang penting perlu kita pahami, sehingga kita mampu melihat, bahkan senantiasa belajar akan Tuhan. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Bagaimana Yesus sebagai manusia kemudian dimuliakan, kemudian ditinggikan. Tentunya dimulai dari penderitaan yang dihadapi oleh Yesus. Dan penderitaan itu kita mampu mengatasinya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu pentingnya kita mengubah fokus yang hanya kepada urusan-urusan dunia, kemudian kita fokus kepada perkara-perkara surgawi. Yesus sangat tahu tentang kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Sangat mengerti apa yang dialami bangsa Israel. Dia hidup di dalam tekanan, dia hidup di dalam ketakutan, dia hidup di dalam penderitaan. Tuhan itu ngerti, tahu tentang keadaan Israel pada waktu itu. Nah, apakah Tuhan tidak bisa memulihkan?
tidak bisa menolong Israel, bisa. Tetapi yang terpenting adalah hati setiap kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Sehingga Yesus berkata, nggak perlu kamu tahu, yang perlu kamu ingat bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita mampu melakukan segala tugas-tugas yang dipercayakan kepada setiap kita. Ayat yang ke-8 dikatakan bagian A, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas, kamu diberikan kuasa. Jikalau Roh Kudus itu turun kepada setiap kita, dan Roh Kudus bisa menguasai kita, Roh Kudus bisa turun kepada kita, Roh Kudus bisa memimpin hidup kita, harus memiliki kerendahan. Kita harus memiliki kerendahan hati dan ketaatan. Sehingga Yesus sebelum dia naik ke surga, ia berkata kepada murid-muridnya, aku melarang engkau meninggalkan Yerusalem. Di ayat yang keempat tadi dikatakan pasal 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengarkan dari aku. Ketaatan, kerendahan hati. Sebelum itu terjadi, sebelum pikiran-pikiran kita dikuasai oleh dan fokus kepada perkara-perkara surgawi, sebelumnya kita diproses Tuhan terlebih dahulu. Apakah kita sudah mau meninggalkan semuanya itu, hanya menunggu perturahan Roh Kudus? Ini penting, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid-muridnya, pentingnya kita memiliki penundukan diri. Pentingnya kita memiliki ketaatan sampai selama-lamanya, dimanapun, kapanpun kita lakukan itu. Siapapun kita, baik kita sebagai jemaat, saya sebagai hamba Tuhan, sama-sama belajar akan firman Tuhan, belajar melakukan dengan setia firman-Nya. Kita pelajari dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, dikatakan ayat yang ke-8 bagian B, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, Yesus memberikan misi tanpa batas, yaitu apa? Menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kita menjadi saksi antara suami dan istri, saling mengasihi, saling mengampuni. Dimulai dari keluarga dulu. Alkitab mengatakan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang perlu disaksikan?
tentunya tentang kebaikan Tuhan, tentunya tentang cara hidup Yesus. Bagaimana ia menghadapi setiap masalah, bagaimana ia diperlakukan apapun. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke 41 sampai kita baca sampai 49. Lukas pasal yang ke-24 ayat 41. Lukas 24 ayat 41 sampai 44. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih hidup bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Terus Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." amin. Yang kedua adalah Yesus memberikan misi tanpa batas. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Tidak hanya kepada murid-murid pada waktu itu, tetapi kepada setiap orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Harus memberitakan nama Yesus tentang pertobatan dan pengampunan. Pertobatan yang diberikan. Sama seperti murid-murid Yesus, walaupun murid-murid berkali-kali melakukan hal yang salah dalam kehidupannya, bahkan sampai kemudian menyangkal Yesus, Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Demikian juga murid-murid menyadari segala kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan, perlu ada namanya pertobatan setiap hari. Sehingga kita mengalami pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, dalam sikap setiap kita. Roh Kudus yang akan senantiasa mengerjakan hal-hal seperti itu. Roh Kuduslah yang akan membimbing setiap kita. Roh Kuduslah yang akan menolong setiap kita untuk melakukan perkara-perkara seperti itu. Oleh karena itu, undanglah Roh Kudus dalam hidupmu. Terimalah Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, lewat kenaikan Tuhan Yesus, Dia berjanji akan mengirim Roh Kudus buat saudara dan saya, yang akan mengisahkan segala kesalahan, bahkan yang akan menolong setiap kita di dalam segala kelemahan. Roh Kudus dan Roh Kudus.
bukalah hatimu, bukalah kehidupan kita ke Roh Kudus. Jangan sampai kemudian kita mengeraskan hati. Roh Kudus hanya turun kepada orang-orang yang rindu akan Tuhan, orang-orang yang haus akan Tuhan, orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan dalam hidupnya. Dan harus kita sadari bahwa bukan Tuhan yang memerlukan umatnya, tetapi kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kitalah yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membutuhkan kita kok. Karena kita mau percaya atau tidak percaya pun, Dia tetap Tuhan. Tetapi kitalah yang butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kitalah yang butuh Roh Kudus-Nya mendiami kehidupan kita. Untuk Roh Kudus senantiasa bertahta dalam hidupmu, baca firman-Nya, berdoa setiap waktu. Apapun yang menjadi masalah, apapun menjadi persoalanmu, Tuhan mau untuk kita menerima Dia, menerima Roh Kudus. Sama seperti di awal tadi, ketika murid-murid itu ingin supaya masalahnya beres, masalahnya selesai, Tuhan berkata tidak, hatimu dulu harus dibereskan. Hidupmu dulu harus beres di hadapan Tuhan sebelum hal-hal yang lain. Karena terlalu mudah Tuhan mengerjakan sesuatu, bahkan Tuhan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Namun hati kita yang perlu kita buka. Karena kalau kita menutup hati, Roh Kudus pun tidak akan masuk. Sekalipun Dia adalah pribadi daripada kuasa yang sanggup mengubah segala-galanya. Tetapi kalau kita kondisikan hidup kita, hati kita untuk tidak membuka hati, Roh Kudus pun tidak akan melakukan sesuatu. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hari demi hari, hari demi hari, kita semakin serupa dengan Tuhan. Mampu berkata kepada yang tidak, kepada hal-hal yang memang membuat kita jauh daripada Tuhan. Berkata ya tentang apa yang berkenan bagi Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali datang kepada Bapa, merayakan memperingati di mana Engkau Tuhan telah naik ke surga. Namun Engkau Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin setiap kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut akan masa depan kami, akan hari-hari yang kami akan lalui. Karena kami tahu Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Yang terpenting bagi kami adalah menerima Engkau Bapa, menerima Roh Kudus, sehingga kami mampu sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dari segala pelanggaran kami, dari segala dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku.
bersama-sama berkumpul saling memperingati akan kenaikan Dia. Jadi tahun kami, Kau telah naik surga, namun Kau tidak pernah meninggalkan kami yang di piatu, tetapi Roh Kudus Tuhan menemani kami bersama dengan kami, sehingga dalam persoalan masalah yang kami, dalam segala kelemahan kami, Roh Kudus memberi kekuatan dan kita atas kehidupan kami, bangkit dari segala kelemahan, sehingga kami senantiasa peroleh kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit, kami berdoa Roh Kudus juga Tuhan memulihkan, menyembuhkan kepada yang sakit. Di dalam nama Yesus, pergumulan jemaat apapun Tuhan, jadi pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hal Tuhan. Kami percaya Tuhan ada yang sampai menolong setiap jemaat, berkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak kami dalam pergumulan itu. Yang ada di kota-kota yang lain tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan bertolong anak kami, Tuhan memberkati setiap mereka. Jika ada sakit sembuhkan dan berikan Bapa. Jika ada anak kami dalam pendidikan, kami berdoa Tuhan Tuhan senantiasa beri kepintaran, kepandaian, segala diperlukan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Para pemimpin kami yang ada Tuhan memberkati. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa kepada mewakili lingkungan dan tempat tinggal kami masing-masing, tetangga kami, Tuhan memberkati, memelihara setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kegiatan kami dalam gereja Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Dan jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan jiwa-jiwa berlaku dulu di hadapan kami berdoa dan kebawa kembali Tuhan. Dan bersama-sama belajar dengan firman, terlebih kami lakukan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita yang berdoa. Ulanglah saudaraku dengan damai sejahtera, dan dialah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran di hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.